Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sore hari ini cuaca indah. Dan kita boleh diberi kesempatan untuk kembali ke rumah Tuhan. Untuk kita boleh dapat memuji dan meninggikan namanya. Amin. Kita adalah umat yang sudah diselamatkan, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Oleh karenanya, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, memberikan pujian yang terbaik bagi Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, kita mau memuji dan meninggikan Allah yang hidup, Tuhan yang sudah hadir tengah-tengah kita sore hari ini. Dan Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya Dia sudah hadir tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa, kita serahkan ibadah kita sore ini. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau melayakkan setiap kami Tuhan untuk datang ke altar-Mu Tuhan, untuk membawa pujian dan penyembahan kepada Engkau, Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sudah menyelamatkan setiap hidup kami ya Tuhan. Dan sore hari ini segenap hati kami Tuhan, kami mau mengangkat hati kami mau membawa pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Karena kami percaya, karena kami yakin Engkau hadir tengah-tengah kami sore ini. Dan Engkau melawat setiap umat-Mu yang datang sore hari ini. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, Engkau akan penuhkan kami Tuhan. Engkau akan puaskan kami dengan hadirat-Mu. Sebab hanya kehadiran-Mu Tuhan sore ini yang kami rindukan. Hadirat-Mu yang kami nantikan. Hadirat-Mu Tuhan yang kami nanti-nanti menjamah dan menghidupkan setiap kami ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari angkat suara kita puji Dia, serukan namanya, tanggalkan setiap beban, setiap kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Pujian serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu
bangkit dan hidup bagi kita. Haleluya. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Katakan lagi. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita, yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Yesus, Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit dan menang atas maut. Kuasa-Nya yang terbesar dan terdahsyat diberikan bagi setiap kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Katakan Raja pemenang, Raja yang memerintah, yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah.
berikan kepada kita semua untuk kita jadi umat pemenang. Lebih dari pemenang. Yesus Raja yang hebat. Mari naikkan pujian syukur akan dipancinya bagi kemenangannya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakkanlah kemuliaannya. Berlembutlah dikatakan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kemenangan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Mari nyanyikan segenap segenap kekuatan. Angkatlah tinggi pancinya, sorakkan kemenangannya, kemenangannya. Berlembutlah dikatakan, kutuknya sudah dikalahkan. Katakan oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Kami tak takut dan tak gentar, tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Semua tepuk tangan di atas kepala kita, memuji Yesus Raja yang hebat, yang sudah bangkitkan hidup, menang atas maut. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia berkuasa. Nyanyikan bersama-sama. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang
raja yang hebat ada di dalam hidup setiap kita. Amin. Oleh karenanya mari sore hari ini kita buka hati kita. Biar Dia boleh menyelidiki setiap hati kita. Angkat hati kita kepadanya dan nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Biar Engkau menyelidiki setiap kami Tuhan sore hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Biarlah Tuhan sore hari ini mendapati setiap kita setia kepadanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari segenap hati kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati dan hidup kami. Kami mau angkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanda orang yang mengasihi Tuhan, dia nggak akan berhenti pada dirinya menjadi orang percaya. Tanda Anda dan saya mengasihi Tuhan adalah Anda akan terus berjuang sampai garis akhir. Anda akan tetap mencintai Dia. Anda akan terus mau selalu hidup dekat dengan Dia. Hari ini, ketika kita ada di tempat ini, yang Dia rindukan adalah hati yang mencintai Dia. Hati yang mengasihi Dia. Hati yang bilang, Tuhan, aku ini milikku. Aku ini milikmu. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidup. Naikkan pujian ini dari hatimu. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Dia, mari datang kepada Tuhan. Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Oh rapatakara bara. Tuhan, biarlah kami boleh datang
menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, ya Allah. Ya biarkan kasih Tuhan itu mengalir. Biarkan kasih Tuhan itu merevival setiap hati kita, menjamah setiap hati kita. Ya Rapatakaralangu, pujian pengagungan, hormat hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan kasih, dengan cinta, dengan sebuah kerinduan. Ya Rapatakaralangu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kata, Kau dapati aku tetap setia. Yang mau tetap setia di dalam Tuhan, yuk kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita berikan sorak-sorai kepada Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Biarlah pengiringan kami akan Engkau, kesetiaan kami kepada Engkau adalah kesetiaan yang tetap untuk selama-lamanya. Di tengah-tengah apapun yang kami hadapi, kami mau belajar untuk selalu seturut dengan kehendak Bapa. Karena kami tahu, hanya oleh karena kami setialah, maka kami boleh melihat di semua perjalanan hidup kami, selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada rancangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang akan membawa kami kepada sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Dan kami mau belajar untuk boleh melihat di setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Di situ ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami lebih lagi dibawa naik, melihat karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib lewat hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau sudah hadir di tempat ini, Engkau sudah memberkati kami lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tiba waktunya ya Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu adalah kebenaran yang akan menerangi setiap langkah hidup kami hari lepas hari. Tolong kami supaya kami diberikan hati yang lembut, hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kami sebagai seorang yang suka mendengar, tapi biarlah kami sungguh-sungguh menaruh hati kami bilang, Tuhan,
mampukan kami untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh melakukan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yang paling meriah kepada Allah kita. Haleluya, haleluya. Baik, sebelum duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat samping kiri kananmu, yang belakang juga, katakan kepada mereka, Tuhan Yesus itu setia sama kamu. Haleluya, haleluya. Baik, baik, baik. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah menjadi berkat bagi kita. Terima kasih buat pelayanannya. Baik, shalom, shalom. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja, amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kita boleh bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan di dalam setiap kali kita datang di tempat ini. Berapa banyak saudara bersukacita kalau hari ini Tuhan melawat kita dengan kasih dan anugerahnya, boleh lambaikan tangan kita. Ya, sekali lagi kita berikan sorak-sorai kepada Allah kita. Baik, kita baru saja melewati ya Jumat Agung, Paskah gitu ya, dengan satu hal yang luar biasa karena kita tahu lewat karya Tuhan, lewat kasih Tuhan, bagaimana Dia mati buat kita, bagaimana Dia boleh memberikan pengharapan kepada kita, dan itulah yang membuat kita ini terus mau setia di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang kita harus responi dengan sungguh-sungguh. Karena apa Bapak Ibu ya? Karena saya mau berkata tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu perlu kita ini sungguh-sungguh dengan serius memperhatikan gitu ya, memperhatikan kehidupan rohani kita. Karena saya mau berkata, ketika Anda dan saya lengah gitu ya, maka itu akan membuat kita ini bisa kehilangan kesempatan dan momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah tema yang penting kita perhatikan, yaitu wake up call. Katakan sama-sama dengan saya, wake up call. 2, 3. Wake up call. Dan saya mau berkata, tema ini bukan tema yang biasa saja, tapi tema ini adalah tema yang penting untuk kita perhatikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mau berkata, berbicara mengenai tema wake up call ini adalah sesuatu yang harus serius kita perhatikan. Jangan sampai kita lewat ya. Ayo kita bangun dari tidur kita supaya Anda dan saya selalu waspada, selalu berjaga-jaga Bapak Ibu. Karena Alkitab dengan tegas berkata kepada setiap kita, berjaga-jagalah. Benar ya? Alkitab itu bilang kepada kita berjaga-jagalah. Jadi wake up call itu adalah salah satu cara buat setiap anak-anak Tuhan untuk kita berjaga-jaga, gitu ya. Berjaga-jaga. Tadi saya sempat melihat sebentar gitu ya. Apa sih ya makna daripada wake up call itu yang menjadi sebuah gambaran kepada kita. Paling bagus itu adalah gambaran militer Bapak. Tahu ya gambaran militer. Jadi ketika komandannya gitu ya, dia sedang membunyikan sebuah peluit atau sesuatu hal gitu ya, maka semua prajurit itu tahu mereka harus segera berkumpul. Mereka harus segera meresponinya. Tidak ada satu orang pun yang tinggal tidur, gak bisa. Kenapa? Karena itu adalah sebuah panggilan yang sifatnya serius, yang bisa darurat, yang bisa sesuatu yang harus diarahkan sama komandannya. Dan tahukah saudara, kalau ada prajurit ketika bunyi sebuah alarm yang menandakan mereka harus wake up call dan mereka tetap tidur, apa yang terjadi? Itu akan beresiko besar kepada mereka. Benar ya? Akan beresiko besar kepada mereka. Karena apa? Karena itu tandanya mereka adalah prajurit yang tidak taat. Prajurit yang tidak waspada. Prajurit yang tidak waspada. Beberapa waktu yang lalu saya tiba-tiba teringat beberapa tahun yang lalu kita mengikuti yang namanya acara DC, Dulos Camp gitu ya. Beberapa di antara kita di tempat ini juga pernah mengikuti. Komandannya itu bilang begini, nanti saya akan membunyikan sebuah tanda ya lewat peluit. Yang dia ketika dia membunyikan peluit itu maka semua orang ya dia harus siap-siap. Dia harus segera berkumpul. Dan dia katakan saya nggak akan pernah kasih tahu jam berapa gitu ya, jam berapa. Tapi yang pasti semua orang yang ikut di acara Dulos Camp ini mereka harus berjaga-jaga.
Karena peluitnya itu bisa dibunyikan jam 3, bisa jam 4 pagi, bisa jam 5. Dan semuanya harus bangun, harus kumpul di lapangan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena resikonya apa? Pertama berdampak kepada orang tersebut, yang kedua kepada kelompoknya. Sehingga semuanya itu begitu waspada. Nah hari ini Tuhan juga sedang menyalakan sebuah alarm buat kita. Oke? Nah sekarang kenapa kita harus bangun? Kita harus berjaga-jaga, kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan, hal-hal yang kita bisa lihat di luar sana, gitu ya. Apa yang sedang terjadi hari ini? Karena saya mau berkata, ini adalah sesuatu yang penting untuk Anda dan saya perhatikan. Saya akan mulai dengan ini Bapak Ibu ya. Lihat ini. Tahun ini adalah tahun di mana tema GBI dan gereja kita di tempat ini berbicara mengenai tahun revival. Apa itu revival? Revival itu bukan sebuah acara gitu ya. Ada KKR, revival, ada sebuah hal yang gegap gempita, tidak. Tapi revival itu sebenarnya adalah terjadinya sebuah perubahan hidup. Katakan sama-sama dengan saya, perubahan hidup. 2, 3, perubahan hidup. Perubahan hidup dari apa? Dari sesuatu yang dulunya mati menjadi hidup gitu ya. Yang dulunya tidur menjadi bangkit. Jadi revival itu dibutuhkan untuk orang yang benar-benar merindukan sesuatu yang bisa menghidupkan dirinya. Sehingga di sini di dalam tulisan ini dikatakan bila manakah revival diperlukan, yaitu ketika kecerobohan dan ketidakpedulian membuat orang tertidur. Jadi revival itu sebenarnya dibutuhkan untuk siapa? Orang-orang yang hidupnya ceroboh, yang hidupnya sembarangan, yang dia tuh nggak peduli dengan semua hal. Nah, buat orang itulah revival itu dibutuhkan. Kenapa? Karena dia membutuhkan sesuatu yang bisa membuat dia bangkit. Sesuatu yang membuat yang tadinya dia ceroboh, yang tadinya dia nggak memperhatikan sesuatu, tapi ketika dia ngerti tentang sebuah prinsip, pentingnya sebuah perubahan dalam hidupnya, arah dalam hidupnya, maka saya mau bilang, hari ini revival itu akan dialami oleh setiap orang yang mengerti tentang prinsip ini. Dan saya berdoa, siapapun Anda, dimanapun Anda duduk hari ini, Tuhan sedang bilang, kita semua membutuhkan revival yang datang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lihat, bila manakah revival diperlukan, yaitu ketika kecerobohan dan ketidakpedulian membuat orang tertidur. Dan saya mau berkata, banyak loh orang yang seperti ini. Orang yang gak peduli. Orang yang menjadi egosentris, berpikir tentang dirinya, berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan, tentang hal-hal dunia, hal-hal yang membuat dia merasa itulah panggilan dalam hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kecerobohan, ketidakpedulian membuat orang tertidur. Apa yang tertidur? Rohnya. Gairah rohani dalam hidupnya. Dan saya mau berkata, itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Ketika orang membiarkan rohaninya tidur. Rohaninya nggak bangkit. Itu sangat berbahaya. Padahal alarm sudah dibunyikan. Padahal tanda bahaya sudah dibunyikan. Hari ini, kalau engkau datang, rohanimu sedang tidur. Kita semua berdoa supaya siapapun yang rohaninya tidur hari ini, oleh karena kuasa Tuhan, maka rohanimu bisa bangkit, bisa bangun, dan bisa terus dibawa Tuhan naik. Oleh karena dia punya rancangan yang luar biasa dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Baik. Coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus gitu ya. Di dalam Roma 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu, ketika saya melihat apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Roma 13 ayat 11 sampai 12 ini, saya mau berkata kepada setiap kita, sebenarnya Paulus itu sedang memberikan sebuah penekanan yang sangat serius loh kepada anak-anak Tuhan. Baik, saya akan bacakan ya. Roma 13 ayat 11 sampai ayat 12a. Dikatakan begini. Hal ini harus kamu lakukan. Saya ulang ya. Hal ini harus kamu lakukan.
Apa yang harus dilakukan? Karena kamu mengetahui keadaan kamu waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Untuk bangun dari tidur. Jadi Paulus sedang bilang gini, anak-anak Tuhan, harus kamu lakukan, ayo bangun dari tidur, gitu ya, bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Paulus sedang bilang begini Bapak Ibu. Waktumu untuk tidur itu sudah terlalu panjang. Waktumu tidur itu sudah terlalu panjang. Sudah terlalu dekat masanya siang. Sudah tiba waktunya engkau bangun. Jangan terus engkau ada dalam situasi malam yang membuat engkau tidur. Ketika saya melihat tentang apa sih yang Paulus sedang sampaikan di dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12a ini Bapak Ibu. Saya menemukan sebuah tulisan ini. Dia katakan begini. Paulus memberitahu dan mengajak orang percaya, mengajak kita semua yang hadir di ibadah raya keempat ini untuk bangun dari tidur. Bukan hanya mengajak, tapi ada sebuah keharusan, harus. Katakan sama-sama dengan saya, harus. 2, 3, harus. Bangun dari tidur rohani, meninggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, hidup dalam kebenaran. Paulus sedang mengajak anak-anak Tuhan, mereka yang ada di Roma itu, ayo kamu nih harus bangun, kamu nih harus ada sebuah perubahan, hidupmu harus mengalami revival. Yaitu apa? Ada sesuatu yang berubah, meninggalkan perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang, hidup dalam kebenaran. Apalagi yang disampaikan oleh Paulus dalam konteks ayat ini. Dia katakan begini. Tidur rohani diartikan sebagai kelalaian Bapak Ibu. Jadi saya mau berkata begini. Ternyata kalau orang terus membiarkan dirinya tidur secara rohani. Itu dalam konteks ayat ini itu adalah sebuah kelalaian. Gak peduli terhadap dosa atau kemalasan dalam kehidupan rohani. Ngeri ya. Serius loh dia bilang. Itu tanda orang yang lalai. Orang yang gak peduli dengan rohaninya. Orang yang gak peduli dengan dosa. Kristen oke, tapi dosa juga jalan. Perilakunya gak berubah. Dia gak mau mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Dan itu yang Paulus katakan harus kamu lakukan. Wake up call itu sedang bilang hidup kita harus berubah. Jangan biarkan kita ini lalai untuk melakukan itu perubahan dalam hidup kita. Jangan nyaman dengan kehidupan kita yang lama nggak berubah. Yang berubah itu cuma apa? Aktivitas secara kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip rohani saja tanpa perubahan dari dalam Bapak Ibu. Paulus sedang menyampaikan pesan itu dengan sangat serius. Dan apa? Kenapa kita harus gitu ya? Kenapa harus? Kenapa? Harus itu kan pasti ada sesuatu yang penting yang disampaikan gitu ya. Nah, berapa banyak saudara mau, saudara harus bangun. Boleh lambaikan tangan kita? Boleh lambaikan tangan kita? Ya. Kenapa kita harus bangun? Di sini dijelaskan sama Paulus gitu ya. Yang pertama, orang yang ngerti kenapa dia harus bangun karena sadar dengan keadaan yang sekarang. Sadar dengan kehidupannya yang sekarang. Sadar dengan hidupnya yang sekarang. Sehingga dia tahu bahwa ini nggak lagi biasa-biasa saja. Sadar keadaan sekarang. Waktunya itu adalah waktu yang kritis gitu ya. Sesuatu yang harus serius. Sama seperti dokter bilang, Pak, Bapak ini harus berhenti loh. Contoh ya. Ada orang yang datang ke dokter paru-paru. Wah dia batuk-batuk gitu, dia batuk-batuk. Terus dokternya bilang gini, kalau Bapak ingin supaya Bapak tidak sakit lagi, Bapak ini harus berhenti ya. Kalau enggak, ya tidak ada gunanya. Sadar keadaan sekarang. Pertanyaannya kita sadar nggak? Sadar nggak? Gitu ya? Nah,
Kenapa? Sadar itu apa maksudnya? Ini penting karena mengetahui keadaan. Kairos gitu ya, sadar keadaan sekarang. Ini penting karena mengetahui keadaan atau kairos sekarang gitu ya. Waktunya itu dipakai katanya itu kata kairos gitu ya. Kata kairos, kesempatannya itu sekarang. Sekarang itu apa sih maksudnya gitu ya. Sekarang adalah waktu yang penting, waktu yang menentukan gitu ya. Waktu yang penting, waktu yang menentukan untuk apa? Waktu yang tidak boleh disia-siakan. Jadi saya mau berkata begini kepada setiap kita. Kalau kita sadar akan warning dari Tuhan, kita nggak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu, gitu ya. Kesempatan itu dipakai kata sekarang itu sama dengan kesempatan, Bapak. Jadi sekarang itu sama dengan kesempatan. Nah, kesempatan di sana dipakai kata kairos, gitu ya, kairos. Apa sih arti kairos di sana? Sesuatu yang krusial, gitu ya, sesuatu yang krusial. Krusial itu berarti sesuatu yang penting. Kata kesempatan di sana, krusial di sana adalah bermakna dan tidak ada kemungkinan tidak bisa terulang lagi, Bapak Ibu. Tidak terulang lagi. Kesempatan yang harus dimanfaatkan seketika itu juga. Nah itu. Jadi kata kesempatan, sadar akan kesempatan tuh kita tahu, wah ini nggak bisa terulang lagi ini. Ini adalah sesuatu yang penting, bermakna buat siapa? Buat orang yang sadar, Bapak. Saya berdoa, di sini kita semua adalah orang yang sadar. Katakan sama-sama dengan saya adalah orang yang sadar. 2, 3, saya adalah orang yang sadar. Sadar. Orang yang tidur itu nggak sadar, Bapak Ibu. Tapi orang yang bangun itu adalah orang yang sadar, gitu ya. Dia tahu ini adalah sebuah kesempatan, gitu ya. Kairos adalah kesempatan emas, Bapak Ibu. Jadi kesempatan itu bukan kesempatan yang biasa-biasa, tapi itu adalah kesempatan emas. Jendela yang menuju kepada hal-hal yang baik, yang bernilai kekal, Bapak Ibu. Jadi kata sadar akan kesempatan itu berbicara mengenai sebuah jendela, pintu masuk untuk melihat hal-hal yang sifatnya kekal yang Tuhan sediakan. Tapi kuncinya pertama adalah sadar. Sadar Tuhan buka kesempatan itu, sadar Tuhan sedang menyediakan kesempatan itu. Sifat sadarnya itu bukan nanti, tapi sekarang, gitu ya. Sifatnya adalah sekarang, gitu ya. Sekarang adalah kesempatan emas dan waktu yang mendesak untuk segera diputuskan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, wake up call ini membuat sebuah kesadaran kepada kita. Mendesak untuk segera diputuskan. Sekarang itu apa? Sekarang adalah perlunya, yuk baca sama-sama ya. Baca-baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Tindakan nyata untuk segera merespon panggilan dan seruan Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Tindakan nyata untuk segera merespon panggilan dan seruan Tuhan. Jadi orang yang sadar akan keadaannya sekarang, dia nggak menunda, tapi dia segera merespon dengan tindakan nyata untuk segera merespon panggilan dan seruan Tuhan. Sekarang itu berbicara, kita harus punya kepekaan akan zaman. Benar. Orang yang sadar dia ngelihat gitu ya. Oh kenapa sih kita harus merespon dengan sebuah tindakan? Karena dia ngelihat bagaimana keadaan dunia sekarang ini, Bapak Ibu. Bagaimana dia melihat tanda-tanda, bagaimana dia melihat keadaan zaman. Itu membuat orang sadar. Membuat orang sadar. Udah gak waktunya lagi untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi dia sadar ada sesuatu nilai-nilai yang dia harus bangun untuk sebuah nilai yang kekal. Lihat ini. Sadar akan membuat kita peka melihat keadaan zaman. Tapi orang yang gak sadar, oh dia melihat, oh lah biasa, oh gak apa-apa, oh gak, oh nantilah, oh besok lah. Tapi orang yang sadar
Orang yang rohaninya sadar, orang yang rohaninya bangkit, dia peka dengan itu. Dia akan mengambil sebuah keputusan untuk dia serius dengan Tuhan. Ya, saya mau berkata dengan kasih Kristus kepada saudara. Sadarlah, jangan tunda. Buat keputusan untuk engkau memilih mengikuti jalan Tuhan di tengah-tengah apapun dalam kehidupanmu. Apalagi Bapak Ibu ya, sadar kita hidup di masa iman banyak orang mulai dingin. Kompromi dianggap normal. Benar ya? Ini loh. Yuk bacalah sama-sama ya. Bagian yang terakhir kalimat itu. 2, 3. Ibadah bisa jadi rutinitas. Rutinitas tanpa gairah. Ya. Orang datang sih beribadah gitu ya. Baik-baik Bapak Ibu. Saya mau berkata kepada setiap Anda. Ayo Anda harus tekun beribadah. Tapi lakukanlah ibadah itu bukan rutinitas. Tapi lakukan itu dengan sebuah kegairahan, kerinduan. Karena apa? Karena Tuhan lihat hati kita yang rindu. Semakin Anda dan saya rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah kesadaran kita tentang arti pentingnya Tuhan semakin luar biasa. Tanggap ini Bapak. Kalau Anda dan saya nggak sadar, maka saya mau berkata, seberapa banyak pun Anda dan saya untuk mengikuti sebuah kegiatan tanpa sebuah kesadaran, tanpa sebuah kegairahan di dalam Tuhan, itu akan membuat rohani kita atau semua kegiatan yang kita lakukan sifatnya rutinitas. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita lakukan adalah sadar. Sama-sama katakan dengan saya, sadar. 2, 3, sadar. Lihat rohanimu, sadar gak? Ada gak gairah rohani? Ada gak sebuah tindakan nyata? Gitu ya. Ada gak engkau melihat bahwa ini adalah sebuah jendela, pintu masuk untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu? Kalau belum, hari ini kita semua berdoa, saya berdoa supaya kita bisa memiliki kesadaran itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah sadar, gitu ya. Yang kedua itu apa Bapak Ibu ya? Apa yang harus kita lakukan? Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Saatnya telah tiba. Tidak bisa ditunda. Jadi untuk bangun dari tidur, untuk kita sadar tuh gak bisa ditunda. Gak bisa diperpanjang. Gak bisa diperpanjang. Gitu ya. Gak bisa diperpanjang. Lihat. Saatnya telah tiba. Artinya apa? Ini loh. Saya melihat sebuah terjemahan yang lain bagus sekali kalimatnya. Dia bilang gini ya. Saatnya telah tiba itu artinya waktu untuk tidur sudah berakhir. Waktunya untuk tidur. Untuk kita ini tidur terlena lalai gitu ya. Gak peduli dengan rohani itu berhenti gitu ya. Dia sedang ngomong gini, berhenti. Jangan bawa lanjutkan gitu ya. Jangan bawa lanjutkan. Saatnya untuk mengambil keputusan. Saat yang tepat, yuk baca sama-sama bagian itu. 2, 3. Bangun dari tempat tidur. Sekali lagi 2, 3. Bangun dari tempat tidur. Jadi begini loh saudara. Kata saatnya telah tiba tuh sadar dan dia tahu tuh gak bisa ditunda. Itu gak ada ceritanya, cuman melek tok gitu, enggak. Terus melek gitu ya, ngolet, wah, gitu ya, enggak. Yang dikatakan saatnya nggak bisa ditunda itu bukan hanya sekedar buka mata tok, bukan. Tapi itu sedang disampaikan begini, kita harus bangkit, kita harus keluar, tinggalkan tempat tidur kita yang nyaman itu loh. Tinggalkan tempat tidur kita yang nyaman itu. Berhenti dari ini udah nggak waktunya lagi tidur, udah nggak waktunya lagi santai-santai, ngolat. Berhenti. Dengar ya, jangan biarkan rohanimu menjadi malas. Amin. Jangan biarkan rohanimu menjadi malas. Ayo keluar, ambil keputusan untuk apa? Bangun, gitu. Bangun. Tandanya apa? Perhatikan dengan sungguh-sungguh momentum yang sudah datang.
bukan akan datang atau nanti. Jadi kenapa kita perlu segera? Karena itu loh sesuatu yang Tuhan Tuhan itu sudah sediakan. Kita disuruh untuk respon. Kita harus mengambil keputusan untuk apa? Melihat yang baru yang Tuhan sediakan. Bukan nanti, sudah Tuhan sediakan, bukan akan, bukan nanti. Itulah yang membuat kita ini harus segera mengambil itu. Apalagi Bapak Ibu? Lihat ini. Jangan hidup dalam penundaan rohani. Penangguhan komitmen mengutamakan kenyamanan duniawi. Karena, yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Karena hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan menunda komitmen kepada Tuhan. Ayo, jangan terus engkau ada dalam kenyamanan duniawi. Itu membuat tidur kita ini makin panjang. Lama-lama kita menikmati gitu ya, hal-hal yang menyenangkan di tengah-tengah dunia ini. Jadi yang kedua adalah ambil keputusan untuk tidak menunda. Yang setuju katakan amin. Sadar, bangun, ambil keputusan untuk keluar, untuk bangkit dari tidur. Tidak menunda. Jangan bilang, oh nantilah, besoklah, minggu depanlah, bulan depanlah, tahun depanlah. Saya mau bilang kepada setiap kita tidak pernah tahu momentum itu masih Tuhan berikan atau tidak. Yang kedua adalah jangan menunda, buat sebuah tindakan. Yang ketiga itu apa Bapak Ibu? Apa sih yang Tuhan minta waktu kita sadar? Yang ketiga adalah dikatakan bagi kamu untuk bangun dari tidur. Mulai berani untuk mengambil sebuah tanggung jawab pribadi. Dengar ya, untuk bangun dari tidur itu jangan nunggu dari orang lain. Ayo ambil keputusanmu pribadi. Karena apa? Perkara mengenai bangkit dari tidur ini adalah keputusan pribadi. Yang setuju katakan amin. Ambil tanggung jawab, berani mengambil tanggung jawab pribadi. Kenapa saudara? Tanda-tanda tidur rohani itu apa? Ini kehilangan gairah rohani. Ayo, kalau engkau mulai kehilangan gairah rohani, jangan tunggu nanti. Mulai ambil sebuah sikap, tanggung jawab. Saya harus mengambil keputusan. Jangan tunggu, oh nantilah. Nunggu kalau suami saya, kalau istri saya, kalau anak-anak saya, kalau orang tua saya. Saya mau bilang kepada setiap Anda. Ingat tanggung jawab untuk membangun yang namanya kebangunan rohani, kebangkitan rohani, kegairahan rohani. Dengar ya. Pertama-tama itu harus kita lakukan secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, tidak lagi ada kerinduan kepada Tuhan. Jadi bagi kamu untuk bangun dari tidur, ayo ambil tanggung jawab pribadi. Miliki kerinduan kepada Tuhan. Ayo bangun. Kalau mungkin kerinduanmu kepada Tuhan mulai hilang, ini adalah saat yang baik untuk engkau bangun dari tidurmu. Yang ketiga, yuk baca sama-sama. 2, 3. Kompromi dengan dosa kecil. Sekali lagi, 2, 3. Kompromi dengan dosa kecil. Ayo, jangan ya. Tadi pagi saya sampaikan di tempat di mana saya melayani. Banyak orang kehilangan gairah di dalam Tuhan karena apa? Dia mulai menghilangkan, dia merasa oh nggak apa-apa lah. Sedikit untuk apa? Tidak beribadah, sedikit nggak apa-apa toh, sedikit mulai mengurangi yang namanya baca firman. Wah, dia mulai berkata perkara-perkara sedikit dianggap kecil. Dengar ya, sedikit kalau terus dilakukan jadi apa sudah? Banyak loh. Ingat, kalau kita mulai kompromi dengan dosa, dosa itu akan membuat rohani kita menjadi mati. Makanya ayo ambil tanggung jawab. Engkau harus bilang pertama kali dengan diri kita, saya tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Baik besar maupun kecil. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin.
Jangan pernah kompromi dengan dosa, baik yang besar maupun kecil. Baik yang besar maupun kecil, semuanya itu dosa. Itu bisa membuat rohani kita menjadi tidur, Bapak. Jadi poin yang ketiga, bagaimana tanda orang yang tidur? Maka dia berani bertanggung jawab dengan pribadinya. Dia selalu akan punya kerinduan untuk membangun gairah rohani. Dia selalu punya kerinduan untuk membangun kerinduannya kepada Tuhan. Orang yang memiliki rohani yang hidup, dia tidak akan kompromi dengan dosa, baik kecil maupun besar. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak di sini engkau tidak mau kompromi dengan dosa? Boleh lambaikan tanganmu? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, apa sih yang perlu harus kita lakukan, gitu ya? Yang perlu harus kita lakukan di sana, oke. Kata bangun berarti bangkit dari tidur, keluar dari kondisi yang tidak sadar, kembali aktif dan hidup. Mengapa harus bangun, gitu ya? Karenanya waktunya semakin singkat, gitu ya. Waktunya semakin singkat. Waktunya semakin singkat itu apa? Kedatangan Tuhan semakin dekat. Dahlah, tanda-tanda zaman sudah menunjukkan kepada itu. Dan saya mau berkata, kalau Anda nggak setuju dengan itu, kita boleh nggak setuju, tapi fakta akan membuktikan apa yang dikatakan Alkitab pasti benar, Bapak. Pasti benar. Jadi waktunya sudah semakin dekat, gitu ya. Apalagi ada pertanggungjawaban. Ingat, di setiap apapun yang kita lakukan ada pertanggungjawaban. Mempertanggungjawabkan hidup dan pelayanan. Jadi jangan pernah merasa hidup ini berhenti setelah semua selesai, nanti dipanggil sama Tuhan, dimakamkan, selesai. Oh tidak. Setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tangkap ini dengan serius ya. Setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, berapa lama pun itu, suatu ketika kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk apa waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Kita akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Karena kesempatan tidak selamanya ada, gitu ya. Roma 14 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan apa? Memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan lupa itu ya. Hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Setiap apapun dalam hidup kita, Anda dan saya harus mempertanggungjawabkan. Harus mempertanggungjawabkan. Yang keempat, yang terakhir. Gitu. Bagaimana cara bangun, Bapak Ibu? Bangun dengan pertobatan. Apalagi? Bangun dengan disiplin rohani. Ayo, jangan biarkan engkau ini terus menjadi orang yang seenaknya di dalam rohani. Bangun disiplin rohani. Baca firman, berdoa gitu ya. Ayo bangun secara disiplin. Bangun dengan sebuah keputusan yang Anda buat, Anda dan saya buat. Karena saya mau berkata, keputusan itu adalah keputusan yang penting buat kita. Ambillah keputusan itu karena Anda merasa itu adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Apalagi? Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Bangun dengan semangat. Sekali lagi 2, 3. Bangun dengan. Ayo bangun dengan semangat yang baru. Kalau kita melakukannya dengan semangat yang baru, maka saya mau berkata, semua yang Anda dan saya lakukan akan menjadi sesuatu yang membuat Anda bergairah. Anda dengan sukacita melakukannya. Lihat ini ya, Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari yang membuat Anda dan saya bangun. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Marilah kita, suruh ngapain? Bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Orang yang membangun, orang yang benar-benar rohaninya terbangun, dia bukan melakukan itu dengan sebuah keterpaksaan, tapi dia melakukan itu dengan bersukacita dan bersorak-sorai. Yang keempat, yang terakhir, apa sih keputusan yang harus kita ambil? Orang yang bangun dari tidur itu apa gitu ya? Orang yang bangun dari tidur itu apa?
Sebab waktunya untuk kita diselamatkan sudah lebih dekat. Sekarang ini daripada waktu kita baru mulai percaya. Apa maksudnya? Apakah gairah rohani saya masih kuat atau hanya biasa-biasa? Yang tahu adalah Anda dan saya. Coba cek, gitu ya. Apakah gairah rohani saya masih kuat atau hanya biasa-biasa saja? Yang kedua, apakah saya lebih dewasa secara rohani? Ada enggak dalam perjalanan kekristenan kita, hidup Anda itu makin dewasa, hidup Anda semakin mengerti, hidup Anda semakin mengenal Tuhan. Bukan lagi karena kata orang, tapi karena kita sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, buat keputusan untuk pendewasaan hidup rohani. Perbaharui komitmen ibadahmu. Perbaharui komitmen ibadahmu. Dan yang terakhir. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Minta Roh Kudus menyatakan terus api cinta kepada Yesus. Ayo. Ambil sikap, tindakan nyata. Orang yang sadar, maka dia mengambil keputusan tindakan yang nyata. Hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita semuanya, kepada Anda. Tinggal respon kita. Dan saya mau berkata kepada setiap kita, gereja kita di tempat ini menyediakan sebuah, gitu ya, sebuah tempat yang baik buat Anda untuk bisa membangkitkan ini gairah rohani. Anda bisa menjadi dewasa, Anda bisa memperbarui komitmen saudara dalam ibadah. Ada api cinta yang bernyala-nyala. Yaitu lewat apa? Nih. SPY. SPY ini saya mau bilang, ini bukan program. Tapi ini adalah perubahan hidup yang bisa dialami. Dan saya mau berkata kepada siapa Anda. Tidak semua gereja punya sesuatu yang baik untuk bisa mereka lakukan. Tapi kita bersyukur GBI Gajah Mada dan cabang-cabangnya punyanya namanya SP. Saya pengikut Yesus. Dan saya mau berkata, ada begitu banyak orang yang hidupnya mengalami sebuah perubahan. Kemarin baru saja CG gitu ya. Dan ya salah satunya adalah orang-orang ya gereja di tempat saya melayani, mereka ikut. Dan mereka bilang, Pak terima kasih ya bisa diikutkan di dalam SP ini. Dan saya bisa merasakan bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Dan saya mau berkata, lihat itu, angkatannya ke-37. Dimulai tanggal 7 April tahun 2026. Setengah 7 malam. Jangan pernah bilang begini, aduh saya terlalu sibuk, gak punya waktu, gak punya kesempatan. Dengar, ini penting lu buat hidupmu. Ini penting lu buat hidup kita. Jangan tunda. Jangan tunda. Kesempatan untuk mengalami sebuah perubahan hidup. Karena saya mau berkata, bisa jadi kita gak pernah tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayo. Ambil keputusan, ikutlah dalam program ini. Tuhan sudah kasih alarm kepada kita, tanda-tanda kepada kita. Tapi kalau Anda alah nantilah apa sih itu? Apa sih itu? Dengar. Keputusan itu ada pada kita. Dan saya berdoa, hari ini jangan tunda buat keputusan. Ini untuk umum. Ini untuk anak-anak teens, untuk anak-anak remaja. Oh, saya mau berkata, Tuhan bisa pakai loh anak-anak remaja untuk menjadi berkat yang luar biasa. Ayo ambil keputusan supaya mengalami perubahan hidup. Jangan tunda, saya mau berkata kepada setiap kita. Jangan pernah bilang, oh nantilah, besoklah. Dengar, kalau Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Ayo bilang, Tuhan saya mau ikut, saya mau diubahkan. Dan buat para pelayan, wow, ini sesuatu yang penting. Besok di hari Rebo akan ada pertemuan raya untuk para pelayan dan mereka yang ada di dalam konsel. Sekaligus kita ada ucapan syukur 37 tahun. Gereja ini Tuhan berkati dengan hal yang luar biasa. Ayo para pelayan datang, ayo para gembala komsel, para jemaat komsel, ayo datang. Dengan sebuah kegairahan supaya kita bisa memiliki sebuah kegairahan. Tuhan itu sedang memberikan alarmnya kepada kita. Bagaimana respon kita? Hari Rabu jam 6 sore. Tuhan sudah kasih keluhnya kepada kita. Keputusan akhir ada dalam diri kita. Tapi saya mau bilang begini.
Jangan lalai dan jangan anggap sepele apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Buat keputusan, ambil keputusan, dan saya percaya waktu Anda membuat keputusan dengan sebuah kesadaran, berarti Anda adalah orang yang sudah tahu tentang artinya bangun dari tidur. Saya akan tutup dengan ini. Kebangunan rohani adalah visi Allah yang menghidupkan kembali orang-orang Kristen yang telah tidur dan memulihkan kesadaran yang mendalam akan kehadiran dan kekudusan Allah. Saya suka dengan kalimat terakhirnya. Dikatakan, yuk bacalah sama-sama ya, 2, 3. Dari situlah muncul kesadaran yang kuat akan dosa dan pemulihan hati yang mendalam dalam pertobatan, pujian, dan kasih dengan semangat penginjilan. Ketika engkau membuka hatimu dan engkau bangkit dari tidurmu, maka disitulah ada sebuah kegairahan yang baru yang muncul dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan hati yang sadar akan artinya pentingnya pertobatan, pujian, dan kasih, dan semangat untuk Tuhan. Saya berdoa, semua kita yang hadir pada malam hari ini, Anda tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kairos sudah disediakan, tinggal bagian kita. Apakah Anda akan memanfaatkan Kairos itu atau tidak? Ambillah keputusan dan jangan tunda. Karena Kairos itu adalah sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Semua kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Berapa banyak hari ini engkau sedang datang di hadapan Tuhan dan kau bilang, Tuhan, sepertinya rohaniku sedang mati dan aku perlu untuk dibangkitkan lagi. Dan kau bilang, Tuhan, aku mau bangun. Aku gak mau terus memperpanjang tidur secara rohani. Dan aku mau membuat sebuah keputusan untuk kembali membangun gairah, semangat di dalam Tuhan dengan sebuah kesungguhan. Dan aku tidak mau menundanya. Berapa banyak di antara engkau yang bilang, saya perlu untuk bangkit dari tidur. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya, yes, ya. Hari ini, kalau Tuhan sudah menaruh benih itu di dalam hatimu, jangan tunda, jangan tunda. Buatlah keputusan sekarang, jangan tunda. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hambamu berdoa. Kalau mungkin rohani mereka sedang tidur. Oleh karena tekanan, oleh karena situasi, oleh karena keadaan lingkungan yang ada bersama-sama dengan mereka. Hari ini hambamu berdoa. Biarlah setiap mereka yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mereka membuat sebuah keputusan penting dalam hidup mereka. Mereka mau bangkit dari rohani yang tidur itu. Dan bilang, Tuhan, aku mau hidup rohaniku diubah. Diubah. Sehingga benar-benar aku menjadi pribadi yang mengalami revival. Karena Tuhan sudah mengerjakan hal yang baru dalam hidupku. Yang mati sudah digantikan dengan hal yang hidup yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Berkati mereka. Dan biarlah mereka membuat keputusan penting hari ini. Untuk mereka mau dibentuk seperti menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya dan bersyukur. Sama-sama katakan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa persembahan kita. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan. Kami terus mendorong Bapak Ibu semuanya memberikan persembahan secara online ya, baik transfer bank ataupun juga kris yang ada di layar sekarang. Tapi untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai, kami akan memberikan amplop persembahan. Yang membutuhkan amplop persembahan bisa angkat tangan di tempat duduk Bapak Ibu semuanya. Angkat tangan tinggi-tinggi dan jangan turunkan tangan sampai nanti mendapatkan amplop dari Asher. Untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai menggunakan amplop persembahan, setiap persembahan nanti setelah selesai ibadah bisa dimasukkan ke kotak-kotak persembahan yang ada di setiap pintu keluar yang berwarna orange ya. Kotak-kotak itu dimasukkan di dalam, jangan ditaruh di atas tapi dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Baik, semua sudah mendapatkan amplop persembahan, kita sekarang akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada sore hari ini, mengingatkan kami untuk kami menata hidup kami, untuk kami bisa berjaga-jaga supaya kami tetap waspada, menyambut kedatangan-Mu yang kedua yang semakin dekat ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa apa yang kami miliki semua datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami memberikan persembahan kami sebagai bentuk ketaatan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami memberikannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan biarlah apa yang kami persembahkan pada sore hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami siap memberikan persembahan sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memberikan persembahan katakan bersama-sama. Amin. Silakan Bapak yang memberikan persembahan buat Tuhan. Ku bawa korban syukur. Shalom Jemaat GBI Gajah Mada Semarang yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa di Genius bersama dengan saya Victor hari ini. Seperti biasa saya akan menyampaikan informasi berita sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Mari kita simak apa saja kegiatan minggu ini. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang dengan tema The Year of Revival bersama PDP Daniel Priyandana. Diberitahukan untuk jemaat wanita komunitas WOW, ibadah WOW pada hari Rabu 15 April 2026 digabung dengan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun GBI Gajah Mada Semarang ke-37. Dan untuk jemaat dewasa muda, ibadah Fresh pada hari Rabu 15 April 2026 juga digabung dengan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun GBI Gajah Mada Semarang ke-37. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 16 April 2026 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Pendeta Tony Subiantono. Untuk jemaat lansia, mari hadir di ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat 17 April 2026 jam 9 pagi di Gamma Tower lantai 2 dengan tema Rahasia Umur Panjang bersama Dr. Susana. Anak-anak muda jangan lewatkan ibadah Kingdom Fun Club dengan tema The Call of God pada hari Sabtu 18 April 2026 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4 bersama Pastor Daniel Franz. Untuk anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 19 April 2026 di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Tuhan Yesus memanggilku ketika aku mengalami kegagalan.
Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Epic Teen dengan tema Blind Box pada hari Minggu 19 April 2026 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Menyambut hari ulang tahun ke-37 GBI Gajah Mada Semarang, Klinik Pratama Rumah Mujizat memberikan diskon 10% untuk poli umum dan poli gigi, serta harga khusus untuk scaling gigi hanya Rp175.000. Promo berlaku mulai 1 April sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi di nomor 0851 0096 8120. Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Semarang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026, Prodi Strata 1 dan Strata 2 Gelambang Kedua, periode bulan April sampai dengan Juli 2026. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi di 024 761 5581 dan nomor WA di 0818 0249 6950. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45 rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Itu dari jemaat Tuhan seluruh kegiatan minggu ini. Ayo kita ikuti semuanya, jadikan semua itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami revival di sepanjang tahun 2026. Sekian Genius hari ini, sampai jumpa di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah kami mengundang seluruh pelayan Tuhan dan juga seluruh anggota Komsel untuk bisa hadir pada besok hari Rabu tanggal 15 April jam 6 sore tempat ini untuk kita bisa bersama-sama merayakan ulang tahun GBI Gajah Mada yang ke-37. Sekali lagi, Anda para pelayan Tuhan dan seluruh anggota Komsel, kami undang Anda untuk bisa menghadiri pertemuan raya pelayan Tuhan dan anggota Komsel pada hari Rabu tanggal 15 April jam 6 sore di ruang ibadah utama dalam rangka ucapan syukur hari ulang tahun GBI Gajah Mada yang ke-37. Kemudian kami ingin mengingatkan kembali bagi jemaat Tuhan yang belum pernah mengikuti kelas perubahan hidup yaitu SPY. SPY angkatan 37 memang telah dimulai di hari Selasa yang lalu Bapak Ibu tanggal 7 April. Tapi kami tetap membuka kesempatan di hari ini untuk Anda yang belum ikut dan Anda rindu untuk ikut SPY, untuk masih bisa mendaftarkan diri Anda. Dan pendaftaran terakhir untuk SPY 37 adalah hari ini, hari Minggu tanggal 12 April. Bagi jemaat yang Anda rindu untuk juga dibaptis, baptisan masuk di dalam kelas SPY Bapak Ibu. Jadi Anda yang rindu dibaptis, kami juga mendorong Anda segera daftarkan diri Anda di kelas SPY angkatan 37 yang pendaftarannya akan ditutup pada hari ini Minggu 12 April. Kemudian selanjutnya SPY Teens angkatan ke-6 yaitu merupakan kelas perubahan hidup untuk anak-anak remaja yang berusia 12 sampai 15 tahun. Kami mendorong Anda, para orang tua bisa segera mendaftarkan anak-anak Anda yang berusia remaja untuk bisa masuk di kelas perubahan hidup SPY Teens angkatan ke-6 yang telah dimulai di hari Selasa yang lalu, tapi sekali lagi kami juga masih membuka kesempatan buat anak-anak remaja untuk bisa ikut di SPY Teens angkatan ke-6 ini. Oleh sebab itu pendaftaran masih kami buka, terakhir adalah hari ini, hari Minggu tanggal 12 April. Untuk baptisan juga sama, untuk SPY Teens bagi anak-anak remaja yang ingin dibaptis, rindu dibaptis, segera daftarkan diri di SPY Teens karena baptisan masuk di kelas SPY. Jika Anda kesulitan dalam mendaftar di SPY angkatan 37 atau SPY Teens angkatan ke-6 bagi anak-anak Anda yang berusia remaja, jika Anda kesulitan setelah ibadah selesai, Anda bisa ke Information Center, maka kami akan dengan senang hati membantu Anda supaya bisa mendaftar di SPY angkatan 37 atau SPY Teens angkatan ke-6. Ibadah PD Emmanuel pada besok hari Kamis tanggal 16 April akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Subiantono. Kami mengundang Bapak Ibu bisa hadir kembali di ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 16 April jam 6 sore tempat ini, dan kita percaya ada berkat rohani yang Tuhan telah sediakan melalui pelayanan hambanya Bapak Pendeta Tony Subiantono. Yang berikutnya kami ingin mengumumkan Bapak Ibu bahwa dari PMKP Undip
dari PMKP Undip akan ada usaha penggalangan dana Paskah Bapak Ibu. Jadi setelah ibadah Raya 4, kami mohon Bapak Ibu bisa memberikan dukungan kepada mereka dengan cara Anda bisa ke Gapura Bapak Ibu ya, di kanopi di sebelah Gapura sana akan ada persembahan pujian dari PMKP Undip dalam rangka penggalangan dana acara Paskah. Kemudian karena berkaitan dengan renovasi Gapura, maka Fellowship Corner yang biasanya diadakan setelah ibadah 4 masih diliburkan hari ini karena proses renovasi masih terus berlangsung dan rencana Fellowship Corner akan dimulai kembali pada minggu depan tanggal 19 April. Baik Bapak Ibu, itu yang ingin kami sampaikan kepada jemaat, pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Anda mungkin datang dari luar kota Semarang atau Anda dari dalam kota Semarang tapi baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Kami ingin berkenalan dengan Anda, oleh sebab itu kami minta waktunya 5-10 menit. Setelah ibadah ini selesai, Anda bisa ke ruang Philadelphia, tepatnya di sebelah kanan saya. Nanti akan ada tim servis ibadah raya keempat menyambut Anda, berkenalan dengan Anda, dan jika ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, maka kami akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Baik, itu saja pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Oleh sebab itu sekali lagi dengan hormat, saya mengundang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri bersama. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita mau membaca ayat pengakuan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita angkat tangan kita membaca pengakuan kita dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Kristus lahir di bumi untuk menggenapkan misi Bapa, yaitu menebus dosa umat manusia. Aku yang telah mati dalam dosa, dihidupkan oleh kasih dan pengorbanannya. Sekarang aku hidup bukan untuk diriku sendiri. Aku membawa kasih Kristus kepada sesamaku agar mereka juga dapat diselamatkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita kepalkan tangan kita, teriakan yel kita mantap, semangat. Jemaat GBI Gajah Mada lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Mari suami istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan alami dalam hidupmu. Engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.
Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan selesai Anda bersyukur, Anda bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua sampai minggu yang akan datang.